Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gritania Ines Windari dari Pendidikan Biologi A 2018. Saya di sini akan mempresentasikan hasil analisis observasi biodiversitas tambak di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Definisi tambak Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi unggulan subsektor perikanan tambak berupa hasil produksi ikan bandeng. Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi sumber daya perikanan dan termasuk dalam 197 kabupaten atau kota dari 33 provinsi yang ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan, sumber dari Kepmen 2010. Pusat kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo berada di Kecamatan Candi dengan subpusat kawasan pada Kecamatan Sedati dan Kecamatan Sidoarjo, sumber dari Keputusan Bupati Sidoarjo 2012. Hasil produksi bandeng pada tahun 2009 yaitu 34.516.900 kg dan di tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 31.026.400 kg yang bersumber dari Dinas Perikanan 2013. Dapat kita lihat pada di gambar 1 merupakan suasana tambak yang berada di salah satu kecamatan Sedati. Lalu di gambar kedua merupakan suasana tambak, terdapat beberapa tumbuhan air yang dapat hidup di tambak tersebut. Di gambar ketiga kita bisa lihat beberapa warga berfoto dengan hasil tangkapannya yang merupakan tangkapan ikan bandeng yang cukup banyak. Dan di gambar keempat adalah seorang warga memperlihatkan hasil memancing ikan bandeng di salah satu tambak di Sidoarjo. Setelah itu kita akan melihat cuplikan video tentang salah satu tambak yang berada di Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Mari kita simak video tersebut.
setelah melihat cuplikan video tersebut, kita dapat mengetahui ancaman-ancaman apa saja yang berada di biodiversitas pada tambak Sidoarjo. Faktor-faktor yang mempengaruhi perikanan tambak berdasarkan daya dukung fisik di Kabupaten Sidoarjo antara lain, yang pertama yaitu kualitas tanah perikanan tambak. Jika kualitas tanah tersebut baik, maka akan mempengaruhi kualitas tambak tersebut. Lalu yang kedua yaitu kedekatan dengan sumber air perikanan tambak. Jika sumber air tambak tersebut mendekati limbah atau pencemaran air yang lainnya, maka akan mempengaruhi kualitas pada tambak tersebut. Lalu yang ketiga yaitu kualitas air perikanan tambak. Bisa kita lihat pada gambar tersebut merupakan salah satu contoh kualitas air yang buruk untuk tambak karena air tersebut berwarna hijau yang mengidentifikasi bahwa air tersebut tidak layak untuk tambak tersebut. Lalu yang keempat adalah konversi lahan. Kita harus memetak-metakkan lahan agar sesuai dengan kebutuhan tambak yang diperlukan. Lalu yang kelima yaitu kemampuan lahan. Yang dimaksud di sini yaitu jika kita membudidayakan ikan-ikan kecil, maka kita tidak memerlukan lahan yang besar sesuai dengan kebutuhan budidaya ikan kita. Lalu yang keenam yaitu nilai lahan. Jika lahan tersebut bernilai baik, maka tambak tersebut juga dinilai baik juga. Lalu setelah itu kita dapat mengetahui upaya menyelamatkan biodiversitas tambak. Berdasarkan identifikasi dari ancaman, beberapa alternatif strategi pengembangan komoditi perikanan di Kabupaten Sidoarjo adalah yang pertama yaitu mengaplikasikan teknologi budidaya dengan CBIB atau cara budidaya ikan baik. Upaya untuk meningkatkan jumlah dan mutu produk bandeng dapat ditempuh dengan CBIB. Ikan yang sudah memiliki sertifikasi CBIB dapat dengan mudah diekspor ke negara tujuan utama yaitu Jepang dengan harga tinggi. Untuk itu perlu dikembangkan agar petani tambak yang lain mampu memiliki sertifikasi CBIB. Yang kedua yaitu pembenihan bandeng skala rumah tangga. Komoditi bandeng merupakan komoditi unggulan dengan didukung lahan tambak seluas 15.540,768 hektar area yang tersebar di 8 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Pembenihan yang dilakukan pada skala rumah tangga dengan mengoptimalkan waktu dan potensi tenaga kerja dalam keluarga, salah satunya yaitu ibu rumah tangga dan anak-anak. Dan yang ketiga yaitu penanggulangan hama dan penyakit pada budidaya ikan bandeng. Penyakit bercak coklat putih yang disebabkan oleh bakteri ditanggulangi dengan beberapa hal, yaitu yang pertama, memperbaiki mutu air, kedua, mengatur pakan, dan yang ketiga, mengatur padat penebaran yang disesuaikan kondisi lahan, dan yang terakhir yaitu memberikan antibiotik melalui percampuran dengan telur ayam atau bebek mentah dengan perbandingan 1:10 untuk telur dan pakannya. Lalu yang keempat yaitu meningkatkan kualitas sumber daya air tambak. Peningkatan kualitas sumber daya air tambak dapat dilakukan dengan cara yang pertama melakukan pembersihan kolam dan penggantian air setelah panen. Lalu yang kedua menjaga tambak agar tidak terkontaminasi limbah pabrik. Serta yang ketiga yaitu konsisten dalam pelaksanaan aturan terkait penanganan limbah. Kelima yaitu peningkatan akses petani tambak terhadap permodalan dan informasi pasar. Peningkatan akses informasi pasar dapat dilakukan secara lisan atau langsung kepada petani tambak dan tokoh-tokoh masyarakat, melalui media cetak, melalui media elektronik, ataupun telepon seluler. Informasi mengenai harga, kriteria komoditi, dan jumlah permintaan atau penawaran pasar dapat dijadikan sebagai acuan petani tambak dalam budidaya ikan. Lalu yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, aparatur, dan masyarakat perikanan dan kelautan. Kualitas SDM aparatur dapat ditingkatkan dengan beberapa hal, yaitu yang pertama, peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Kedua, peningkatan disiplin aparatur. Ketiga, peningkatan pelayanan administrasi perkantoran. Dengan peningkatan kualitas SDM aparatur pada Dinas Perikanan dan Kelautan, diharapkan mampu menyumbangkan pikiran, tenaga, serta kemampuannya dalam menunjang pembangunan perikanan Kabupaten Sidoarjo.
kualitas masyarakat perikanan dengan cara meningkatkan penguasaan teknologi produksi perikanan dan pengolahan produk perikanan. Terima kasih telah menyaksikan hasil presentasi saya. Jika ada salah kata dan kalimat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.